Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Naila Sayati Abidah, dengan NIM 23110. Saya Dewi Hanum Putri Abdillah dengan NIM 23091. Dan saya Skardita Cewatami dengan NIM 23092. Di sini kami akan mempresentasikan materi intervensi pemberian formula WHO F75 dan F100 dalam penanganan gizi buruk balita. Introduction. Malnutrisi akut berat adalah masalah kesehatan global yang mempengaruhi jutaan anak di bawah 5 tahun, terutama di negara berkembang dengan tingkat kematian hingga 25-30%. Penanganan malnutrisi akut berat memerlukan pendekatan berbeda untuk bayi di bawah 6 bulan dibandingkan anak yang lebih tua. Pedoman WHO tidak secara khusus mengakomodasi kelompok usia ini, meskipun susu tinggi protein seperti F100 dapat meningkatkan resiko dehidrasi. Alternatif seperti F75, rendah karbohidrat dan bebas laktosa dinilai memiliki potensi untuk mempercepat stabilisasi klinis dan menurunkan resiko komplikasi. Kemudian tujuannya yaitu penelitian ini berfokus pada mengevaluasi efektivitas dan keamanan berbagai diet untuk formulasi susu untuk manajemen anak-anak dengan malnutrisi akut berat termasuk F100 yang diencerkan, IF, MF75, dan Bregas Nutrirol dengan menilai dampaknya terhadap kenaikan berat badan, status hidrasi, dan stabilisasi klinis. Maksud dari tujuan tersebut yaitu untuk membandingkan dampak diet atau formulasi tertentu terhadap parameter klinis seperti waktu stabilisasi, kejadian diare, kematian, indikator biokimia, dan sindrom free feeding. Untuk memberikan panduan kebijakan serta bukti kontekstual dalam pengelolaan malnutrisi berat pada anak. Berikut merupakan tabel Picot. Populasi terdiri dari anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan severe acute malnutrition atau SAM, baik bayi di bawah 6 bulan maupun anak-anak hingga 13 tahun yang dirawat di rumah sakit atau di Indonesia. Intervensinya menggunakan diet terapeutik seperti F100, susu F75 modifikasi rendah karbohidrat dan bebas laktosa atau MF75, atau Bregas Nutrirol. Kemudian comparison atau pembandingnya yaitu diet pembanding mencakup F100 yang diencerkan atau F100D, lalu susu formula atau IF, lalu susu F75 standar atau formula 100 F100. Untuk outcomes atau hasilnya yaitu kenaikan berat badan, lingkar lengan atas, tinggi badan, waktu mencapai stabilisasi klinis, kejadian diare, kematian, kadar natrium serum, dan spesifik gravitas urin. Waktunya selama fase rehabilitasi atau periode perawatan di rumah sakit hingga 8 minggu setelah intervensi. Synthesis of evidence pertama. Bukti yang disintesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa F100 lebih unggul daripada F100 encer dan susu formula bayi dalam meningkatkan pertambahan berat badan pada bayi dengan SAM. Temuan ini mendukung penggunaan diet terapeutik berprotein tinggi dalam praktik klinis untuk mengelola malnutrisi parah pada bayi muda, yang menyoroti pentingnya intervensi gizi yang disesuaikan dalam pengaturan rehabilitasi. Sintesis ini menggarisbawahi perlunya penyediaan layanan kesehatan untuk memprioritaskan strategi diet yang efektif dalam mengobati SAM guna meningkatkan hasil kesehatan bagi populasi yang rentan. Pada artikel yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan hipotesis bahwa susu F75 yang dimodifikasi, yaitu F75, yang bebas laktosa dan rendah karbohidrat dapat mengurangi resiko kematian dan mempercepat pemulihan pada
anak-anak dengan SAM. Penelitian ini melibatkan 2 rumah sakit di Kenya dan 1 di Malawi dengan desain studi double blind dan randomized control trial. Pada artikel yang ketiga, artikel ini membahas efek dari 2 jenis makanan terapeutik, yaitu Formula 100 dan Bregas Nutri-Roll pada anak-anak Indonesia yang mengalami malnutrisi akut berat atau SAM. Penelitian ini dilakukan sebagai uji coba terkontrol acak untuk menilai dampak kedua intervensi terhadap status gizi anak-anak berusia 12 hingga 59 bulan dengan SAM. Hasil menunjukkan bahwa kedua intervensi meningkatkan berat badan dan ukuran lingkar lengan atas anak-anak. Dengan Bregas Nutri-Roll menunjukkan sedikit keunggulan dalam peningkatan muak dan tinggi badan dibandingkan dengan F100. Outcomes dan measurement per hari. Hasil sekunder. Beban zat terlarut ginjal. Outcomes and measurement plans 1. Hasil utama. Tingkat kenaikan berat badan diukur dalam gram per kilogram per hari. Hasil sekundernya beban zat terlarut ginjal. Beban zat terlarut ginjal potensial dihitung berdasarkan kandungan nitrogen, natrium klorida, kalium, dan fosfor dalam makanan. Kadar natrium serum diukur dalam milimol per liter, yaitu hipernatremia didefinisikan sebagai lebih dari 150 milimol per liter. Berat jenis urin dinilai untuk mengevaluasi status hidrasi. Asupan makanan, total asupan dari makanan penelitian dan ASI diukur dalam gram dan kilokalori. Outcomes and measurement plans yang kedua. Waktu stabilisasi. Tidak ada perbedaan signifikan dalam waktu stabilisasi antar kelompok F75 dan MF75. Kematian. Dari 36 anak di kelompok F75 dan 39 anak di kelompok MF75 meninggal sebelum stabilisasi, tanpa perbedaan yang signifikan. Diare. Cumulative days with diare tidak menunjukkan perbedaan signifikan antar kedua kelompok. Pengukuran utama adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai stabilisasi klinis. Berdasarkan pedoman WHO, pengukuran sekunder termasuk kematian di rumah sakit, kejadian diare, serta analisis biokimia untuk mengevaluasi malabsorpsi dan sindrom refeeding. Pada artikel yang ketiga, pengukuran antropometrik seperti berat badan, tinggi badan, dan lila diukur setiap minggu selama 8 minggu. Pengukuran hemoglobin menggunakan alat portable HemoQ yang digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin dari sampel darah jari. Evaluasi nutrisi, data demografis dan riwayat kesehatan dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut. Metode artikel yang pertama, desainnya uji klinis acak tersamar ganda, partisipannya 153 bayi yang didiagnosis dengan SAM. Bayi berusia di bawah 6 bulan dengan SAM secara acak ditugaskan ke salah satu dari 3 diet setelah stabilisasi. Intervensinya F100 yaitu susu terapi berprotein tinggi, F100 yang diencerkan, atau F100D, versi F100 yang kurang terkonsentrasi, susu formula bayi yang sudah terstandar. Pada artikel yang kedua, desainnya multicenter double blind RCT. Partisipannya 843 anak-anak berusia 6 bulan hingga 13 tahun dengan SAM yang dirawat di rumah sakit karena komplikasi medis. Intervensinya perbedaan antara susu F75 standar dan MF75. Formulasi MF75 memiliki sedikit karbohidrat, yaitu 43% dibandingkan 63% pada F75 dan tidak mengandung laktosa. Pada artikel yang ketiga, desainnya itu uji coba terkontrol acak non-blinded dengan 2 kelompok. Partisipannya anak-anak berusia 12 hingga 59 bulan dengan SAM yang memenuhi kriteria inklusi. Intervensinya pemberian F100 atau Bregas Nutri-Roll selama 8 minggu dengan pengawasan ketat oleh ahli gizi. Kemudian ada findings dari artikel pertama. 1.
Kenaikan berat badan. Bayi yang menerima F100 dan F100D mengalami kenaikan berat badan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang menerima IF. Rata-rata perbedaan kenaikan berat badan adalah A. F100 versus IF, yaitu 4,6 kg per hari. Kemudian yang B, F100D versus IF, yaitu 3,1 kg per hari. Yang kedua ada asupan energi. Total asupan energi secara signifikan lebih tinggi pada kelompok F100 dibandingkan dengan dua diet lainnya. Yang ketiga ada beban zat terlarut ginjal. Meskipun RSL tertinggi pada kelompok F100, kadar natrium serum tetap dalam kisaran normal, yang menunjukkan tidak ada risiko signifikan dehidrasi hipernatremia. Kemudian findings pada artikel kedua yang pertama adalah stabilisasi klinis. Tidak ada perbedaan signifikan dalam waktu stabilisasi klinis antara kedua kelompok. Yang kedua, mortalitas. Angka kematian sebelum stabilisasi adalah 36 anak dari kelompok F75 dan 39 anak dari kelompok MF75, tanpa perbedaan signifikan. Yang ketiga, analisis biokimia. Biokimia menunjukkan bahwa meskipun MF75 dirancang untuk mengurangi beban karbohidrat, kemungkinan masih melebihi ambang batas penyerapan karbohidrat pada anak-anak dengan SAM yang rumit. Kemudian ada findings pada artikel ketiga. Yang pertama ada efek intervensi. Untuk berat badan, peningkatan rata-rata berat badan lebih besar pada kelompok Bregas Nutrirol sebesar 1,07 kg dibandingkan F100, 1,05 kg. Lalu, untuk muak atau lila, peningkatan sedikit lebih besar pada Bregas Nutrirol 0,62 cm dibandingkan F100 0,5 cm. Lalu, untuk tinggi badan, kelompok Bregas Nutrirol menunjukkan peningkatan yang lebih baik 0,96 cm versus 0,81 cm untuk F100. Yang kedua ada kadar hemoglobin. F100 meningkatkan Hb sebesar 0,71 mg per dl, sedangkan Bregas Nutrirol hanya sebesar 0,11. Yang ketiga ada tingkat pemulihan. Tingkat pemulihan berdasarkan WHZ lebih tinggi pada Bregas Nutrirol 94,7% dibandingkan dengan F100 94,2%. Implication for practice artikel pertama, studi ini mendukung penggunaan F100 sebagai diet rehabilitasi yang efektif untuk bayi di bawah 6 bulan dengan SAM. Studi ini menunjukkan bahwa diet terapeutik berprotein tinggi dapat diberikan dengan aman tanpa resiko dehidrasi atau stres ginjal yang signifikan. Temuan ini dapat membantu praktik dan kebijakan klinis mengenai manajemen nutrisi untuk bayi yang sangat kekurangan gizi, dengan menekankan pentingnya intervensi diet yang disesuaikan dalam meningkatkan hasil kesehatan untuk populasi yang rentan ini. Yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan susu MF75 tidak meningkatkan hasil klinis pada anak-anak dengan SAM. Ini menyoroti kebutuhan untuk mengevaluasi kembali pedoman nutrisi saat ini untuk manajemen SAM di rumah sakit, terutama terkait dengan pemilihan formula yang sesuai untuk populasi ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme di balik malabsorpsi karbohidrat pada anak-anak dengan SAM dan untuk mengembangkan intervensi nutrisi yang lebih efektif. Yang ketiga, penelitian ini menyarankan bahwa kedua makanan terapeutik efektif dalam meningkatkan status gizi anak dengan SAM. Penggunaan Bregas Nutrirol sebagai alternatif lokal untuk makanan terapeutik konvensional dapat membantu penanganan malnutrisi di daerah dengan sumber daya terbatas. Rekomendasi untuk kebijakan kesehatan masyarakat agar lebih memperhatikan intervensi berbasis komunitas dalam penanganan SAM. Kesimpulannya, penanganan SAM membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan diet terapeutik yang disesuaikan, evaluasi formulasi yang ada, serta peningkatan kebijakan berbasis komunitas untuk memaksimalkan akses dan efektivitas intervensi nutrisi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.